Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tiasari, berasal dari Prodi S1 Informatika kelas B dengan NIM C2C021054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock pada sistem operasi. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian deadlock, diagram graf, kondisi terjadinya deadlock, kemudian ada metode mengatasi deadlock, dan yang terakhir yaitu contoh kasus deadlock dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu. Proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Mudahnya ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Untuk lebih paham tentang pengertian deadlock dan cara mengatasinya, Anda dapat membandingkan dengan situasi berikut. Dalam kehidupan, tentunya Anda membutuhkan pekerjaan. Nah, untuk memperoleh pekerjaan itu, Anda harus mempunyai pengalaman, dan untuk punya pengalaman, Anda harus bekerja. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang, dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai, atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya prosesor, channel I/O, disk, simapur. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock. Jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain, masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Kemudian ada karakteristik deadlock. Karakteristik ini harus dipenuhi keempatnya untuk terjadinya deadlock. Namun, perlu diperhatikan bahwa hubungan kausatif antara empat karakteristik ini dengan terjadinya deadlock adalah implikasi. Deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Kemudian yang kedua yaitu hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikannya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya itu dilepaskan.
Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikannya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Yang ketiga yaitu no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela. Setelah ia selesai menggunakannya, proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Kemudian yang terakhir ada circular void. Kondisi yang terakhir ini yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki, proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses 3, dan seterusnya sampai proses ke N1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Berikut yaitu diagram graf, yaitu sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya resource seperti fisik, berupa perangkat, memori, logika, log, database record. Dan yang ketiga sistem operasi, PCB slot. Yang keempat yaitu aplikasi, berkas. Mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dari source yang dimilikannya, yaitu yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Berikut ada gambar diagram graf dengan deadlock dan graf tanpa deadlock. Kemudian kondisi terjadinya deadlock sudah dijelaskan di awal tadi, ada 4 yaitu mutual exclusion, kondisi genggam atau tunggu hold and wait, yang ketiga kondisi non-preemption condition, kemudian yang keempat yaitu kondisi menunggu secara sirkuler atau circular void. Nah, kondisi untuk terjadinya deadlock itu bila terdiri dari ketiga kondisi tersebut, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Kemudian kita masuk ke metode mengatasi. Di sini ada 4 cara mengatasi deadlock. Yang pertama metode pencegahan deadlock, kemudian metode penghindaran, yang ketiga metode deteksi, yang keempat pemulihan deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Meniadakan mutual exclusion melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses dengan spooling. Permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Kemudian ada meniadakan hold and wait. Yang pertama mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua yaitu hold and release. Yang ketiga meniadakan non-preemption. Kemudian yang terakhir meniadakan menunggu sirkular, yaitu ada proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Yang kedua penomoran global semua sumber daya.
Deadlock avoidance. Proses ya harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses yang dinyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Itu safe state. State dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Unsafe state. State dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu aturan. Kemudian ada deadlock detection. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran atau resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Kemudian yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock. Yang ketiga, resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Pada gambar graf dengan deadlock terlihat bahwa ada perputaran yang memungkinkan terjadinya deadlock dan semua sumber daya memiliki satu instans kecuali sumber daya R2. Graf tersebut memiliki minimal 2 perputaran, yaitu gambar di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, P0 memiliki sumber daya R0, R0 mengalokasikan sumber dayanya pada P1, P1 meminta sumber daya R1, R1 mengalokasikan sumber dayanya pada P2, P2 meminta sumber daya R2, R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P0 dan P1, R3 mengalokasikan sumber dayanya pada P2. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan deadlock sebab P0 memerlukan sumber daya R0 untuk menyelesaikan prosesnya, sedangkan R0 dialokasikan untuk P1. Di lain pihak, P1 memerlukan sumber daya R1, sedangkan R1 dialokasikan untuk P2. P2 memerlukan sumber daya R2, akan tetapi R2 mengalokasikan sumber dayanya pada R3. Gambar graf tanpa deadlock memiliki perputaran, tetapi deadlock tidak akan terjadi. Pada gambar di atas, graf memiliki satu perputaran, yaitu P0, R1, P2, R0, P3, R2, P0. Graf di atas menunjukkan beberapa hal. Yang pertama yaitu P0 meminta sumber daya R1, kemudian yang kedua R1 mengalokasikan sumber dayanya pada P2, yang ketiga P2 meminta sumber daya R0, R0 mengalokasikan sumber dayanya pada P3, P3 meminta sumber daya R2, R0 mengalokasikan sumber dayanya pada P3, R1 mengalokasikan sumber dayanya pada P1. Hal ini tidak menyebabkan deadlock walaupun ada perputaran sebab semua sumber daya yang diperlukan P1 dapat terpenuhi sehingga P1 dapat melepaskan sumber dayanya yang kemudian dapat digunakan oleh proses lain. Ada deadlock recovery. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular void secara periodik. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu preemption. Untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakainya dan memberikan pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Perbaikan dengan cara ini sangat sulit atau dapat dikatakan tidak mungkin. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih korban yang akan dikorbankan atau diambil sumber dayanya untuk sementara.
Tentu saja harus dengan perhitungan yang cukup agar waktu yang dikorbankan semaksimal mungkin. Setelah kita melakukan prevention, dilakukan pengkondisian proses tersebut dalam kondisi aman. Setelah itu proses dilakukan lagi dalam kondisi aman tersebut. Kemudian ada melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah prevention, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi. Dari situ beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis di disk sehingga saat terjadi deadlock dapat mulai dari tempat terakhir penandanya berada. Kemudian lewat membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah membunuh semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem, kita juga dapat membunuh beberapa proses saja dalam siklus deadlock untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya kembali berjalan. Atau dipilih salah satu korban untuk melepaskan sumber dayanya. Dengan cara ini, maka masalah pemilihan korban menjadi lebih selektif sebab telah diperhitungkan beberapa kemungkinan jika si protes harus melepaskan sumber dayanya. Kemudian ada kriteria seleksi korban, yaitu yang pertama yang paling jarang memakai prosesor, yang kedua yang paling sedikit hasil programnya, yang ketiga yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini, yang keempat yang alokasi sumber dayanya total tersedikit, yang kelima yang memiliki prioritas terkecil. Kemudian ada contoh kasus deadlock dalam kebutuhan sehari-hari. Kasus yang pertama, deadlock dapat dianalogikan dalam kondisi ketika sedang mengerjakan tugas di mana terdapat satu orang berperan sebagai memilih not tulis dan dua orang bertugas mendiktekan hasil diskusi yang sudah selesai dikerjakan dan harus diketik. Ketika kedua orang pendikte secara bersamaan mendiktekan sesuatu pada not tulis, maka not tulis akan kesulitan untuk yang mana yang harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam kondisi bingung tersebut yang disebut keadaan deadlock. Kemudian ada kasus kedua, yaitu deadlock dapat dianalogikan lagi seperti ketika di Stadion Diponegoro. Ada konser Virsa Bersari. Ketika konser selesai dan semua penonton ingin keluar dari stadion, hanya terdapat satu buah pintu yang terbuka. Semua akan berdesak-desakan berebut keluar melewati pintu tersebut, sehingga akhirnya malah tidak ada yang keluar karena tidak ada yang mau mengalah dan mendahulukan orang lain. Dan yang kasus ketiga, yaitu deadlock dapat dianalogikan lagi seperti ketika di kelas informatika A, sebanyak 40 orang sedang melaksanakan UTS mata kuliah sistem operasi. Soal berupa IC yang harus ditulis tangan. Namun ternyata di kelas tersebut hanya terdapat satu buah bolpen. Ketika seluruh mahasiswa berebut ingin menggunakan pulpen tersebut terlebih dahulu dibanding yang lain untuk mengerjakan soal, dan tidak ada yang mau mengalah atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan pulpen terlebih dahulu. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi deadlock pada sistem operasi. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.